Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Haning Triwidyastuti MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman yang saya sayangi, Prodi Bimbingan Konseling kelas 1C Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pemahaman dan perkembangan diri dari siswa dalam belajar. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan psikologi fisik kognitif. Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mata fungsi organ-organ jasmani. Bukan organ-organ jasmanilah itu sendiri. Penekanan artinya perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Perkembangan akan berlanjut terus hingga manusia mengakhiri hayatnya. Sementara itu, pertumbuhan hanya terjadi sampai manusia mencapai kematangan fisik, yang artinya orang tak akan bertambah tinggi atau besar jika batas pertumbuhan tubuhnya telah mencapai tingkat kematangan. Proses perkembangan tersebut meliputi yang pertama, perkembangan motor atau motor development, yakni proses perkembangan yang berprogresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak atau motor skill. Yang kedua, perkembangan kognitif atau cognitive development, yakni perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak anak. Yang ketiga, perkembangan sosial dan moral atau social dan moral development, yakni proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Perkembangan kognitif. Piaget, seorang ahli psikologi kognitif, mengemukakan 4 tahapan perkembangan kognitif individu, yaitu yang A, tahapan sensori motor 0-2. Inteligensi sensori motor dipandang sebagai inteligensi praktis atau practical intelligence yang berfaedah untuk belajar berbuat terhadap lingkungannya sebelum mampu berpikir mengenai apa yang sedang ia perbuat. Yang B, tahapan pra-operasional 2-7. Pada tahap ini, anak sudah memiliki penguasaan sempurna tentang objektif permanen. Artinya, anak tersebut sudah memiliki kesadaran, akan tetapi eksisnya suatu benda yang harus ada atau biasa ada, walaupun benda tersebut sudah ia tinggalkan atau sudah tak dilihat, didengar, atau disentuh lagi. Yang C, tahap konkret operasional atau 7-11. Pada periode ini ditandai oleh adanya tambahan kemampuan yang disebut System of Operation atau satuan langkah berpikir yang bermanfaat untuk mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu ke dalam pemikirannya sendiri. Yang D, tahap formal operasional atau 11 sampai dewasa. Pada periode ini, seorang remaja telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara simultan maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitif. Yang selanjutnya ada transfer dalam belajar. Istilah transfer belajar berasal dari bahasa Inggris, transfer of learning, dan berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dalam bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain atau ke kehidupan sehari-hari. Dalam belajar ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, transfer positif. Transfer yang berefek lebih baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif yakni belajar dalam situasi yang dapat membantu belajar dalam situasi-situasi lain. Yang kedua, transfer negatif. Transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif dapat dialami seorang siswa apabila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak atau mengalami hambatan terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari. Yang ketiga, transfer vertikal. Transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar atau pengetahuan yang lebih tinggi. Transfer vertikal atau tegak lurus dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila pelajaran yang telah dipelajari dalam situasi tertentu membantu siswa tersebut dalam menguasai pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Yang keempat, ada transfer lateral. Transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar
pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Transfer lateral atau ke arah samping dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi yang lain. Demikian presentasi hasil kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.